Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Jadi pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan evaluasi akhir semester saya yang berjudul Analisis Dampak Perubahan Iklim berbasis citra satelit untuk mendukung mitigasi urban heat island dan banjir rob di kota Surabaya. Kita masuk fokus ke penugasannya. Eh, pada tugas EAS yang sudah di-share sama Pak Andre, itu kita diberi beberapa penugasan. Yang pertama, kita disuruh membuat poster, dan yang kedua, kita disuruh membuat video demonstrasi yang kayak menjelaskan gitu loh apa yang sudah kita lakukan dan hasilnya bagaimana. Seperti yang saya lakukan saat ini. Jadi, yang pertama, kita akan fokus ke pembuatan poster. Untuk posternya sendiri saya membuat di Canva dengan beberapa isi yang dirasa saya perlu untuk saya masukkan. Langsung kita bahas untuk posternya sendiri. Yang pertama, kita akan membahas untuk judulnya, analisis dampak perubahan iklim berbasis citra satelit untuk mendukung mitigasi urban heat island dan banjir di Surabaya. Untuk yang kedua, itu saya memasukkan NIM sama nama saya, yakni 146.220.046 dan nama saya sendiri Nur Mahmudin. Terus untuk latar belakangnya sendiri, di perubahan iklim ini berdampak signifikan terhadap wilayah perkotaan, seperti meningkatkan suhu permukaan dan potensi banjir. Jadi, analisis citra satelit ini menjadi solusi penting, namun citra sering mengalami noise, kontras rendah, dan segmentasi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan citra digital yang sistematis hingga tahap klasifikasi objek. Dan untuk tujuannya sendiri, tujuan proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem analisis citra satelit terintegrasi pada GUI MATLAB yang mampu meningkatkan kualitas visual melalui image enhancement, melalui melakukan ekstraksi objek dengan segmentasi dan morfologi, serta mengklasifikasikan data secara akurat menggunakan algoritma machine learning dan deep learning. Untuk datasetnya sendiri, saya menggunakan dataset citra satelit wilayah perkotaan dalam format RGB dan grayscale dengan resolusi standarnya yakni 512 kali 512 pixel berformat JPEG atau PNG yang seluruh proses pengolahannya dilakukan dengan menggunakan MATLAB dengan dukungan image processing toolbox. Dan alur sistem pengerjaannya sendiri ini bekerja secara berurutan, mulai dari yang pertama input citra satelit, terus dilanjutkan dengan tahap processing citra untuk peningkatan kualitas, terus tahap segmentasi dan morfologi untuk pemisahan objek, dan ekstraksi fitur sebagai pengambilan data, hingga akhirnya dilakukanlah klasifikasi citra untuk menghasilkan output kelas yang akurat. Jadi tadi kan saya fokus ke beberapa hal. Yang pertama image enhancement, terus tahap segmentasi dan morfologi. Untuk image enhancement itu sendiri adalah teknik untuk memperbaiki kualitas visual gambar, seperti memperjelas detail atau memperpanjang nggak tuh, mempertajam kontras agar lebih mudah dianalisis begitu. Jadi bisa kita lihat sendiri bahwasanya untuk dataset awal saya sendiri itu berbentuk grayscale, dan saat sudah saya lakukan enhancement itu kita fokus ke kontrasnya. Jadi bisa dilihat bahwasanya garis-garis seperti ini saya tonjolkan untuk memperlihat wilayah kota begitu. Terus di segmentationnya itu sendiri adalah proses pemisahan objek dari latar belakangnya itu. Jadi biasanya ini difokuskan untuk mendeteksi tepi atau perbedaan warna. Bisa dilihat sendiri bahwasanya saya hanya mengambil dari si tepi atau garis suatu wilayahnya di kota Surabaya tersebut. Berbeda dengan enhancement, di sini kita fokus pada kayak rute atau jalan atau tepi yang berada di kota Surabaya tersebut. Terus di morfologinya sendiri itu adalah operasi pemrosesan gambar yang berdasarkan bentuk objeknya itu sendiri. Gunanya ini untuk membersihkan gangguan kecil atau noise eh, atau bisa dibilang kayak menutup lubang gitu loh pada suatu objek yang terputus. Nah, bisa kita lihat
Bentar. Nah, kita lihat bahwasanya hasilnya seperti ini ya. Berbeda dengan segmentasi yang hanya fokus ke tepi, di morfologi ini kita fokus untuk menutup lubang pada objek yang terputus. Jadi kayak benar-benar objek dari si garis tepinya itu berkelanjutan gitu loh. Nggak ada potongan-potongan. Berbeda sama ini kan ada beberapa potongan. Nah, terus setelah saya melakukan analisis berbagai analisis, itu langsung saya uji dalam bentuk GUI. Untuk GUI-nya sendiri seperti ini, ini saya tampilkan bentar, menarik ya. Nah, oh iya, di sini saya mau mana ya, disclaimer dulu, saya menggunakan MATLAB online karena di laptop saya untuk MATLAB aplikasi itu agak berat ya. Jadi daripada memaksakan dan hasilnya kurang maksimal, jadi saya memakai MATLAB online untuk pengerjaan selama progresnya, selama praktikum. Nah, setelah kita masuk ke MATLAB online sendiri, kita langsung masuk ke app, terus ke desain app. Kenapa kok desain app? Jadi saat kita mau mendesain UI atau mendesain aplikasi dari si MATLAB-nya itu sendiri, kita disediakan platform sendiri dari MATLAB yang bernama App Designer. Jadi ini seperti Figma-nya MATLAB gitu loh. Nah, ini adalah kayak tampilan visual visual simple nih yang sudah aku bikin untuk menganalisis beberapa apa namanya project yang sudah saya kembangkan. Nah, mungkin bisa langsung saya play di tampilannya seperti itu ya. Dilihat sendiri tadi. Nah, setelah play nanti intinya seperti ini. Dan ini kan untuk image-nya kan masih kasar kan, di Excel-nya kan masih kasar ya. Jadi kita yang pertama tambahkan foto dengan cara memencet upload image. Setelah muncul seperti ini, kita upload untuk si datasetnya kita sendiri. Datasetnya berupa gambar ya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita coba lakukan tahap enhancement. Nah, seperti itu. Mungkin mau flashback dulu, enhancement itu lebih ke kayak kontras, memperjelas detail kecil gitu loh. Seperti ini. Nah, ini kan kayak terlihat tajam gitu kan. Nah, ini enhancement dari hasil yang awalnya kayak agak uyeh, agak ngeblur, kita tajamkan dan jadinya seperti ini gitu. Terus yang kedua, kita lakukan tahap segmentation. Nah, segmentationnya sendiri itu kita memisahkan objek utama dari latar belakang yang kayak kita fokus ke tepi gitu, garis tepi sama perbedaan warna. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, statusnya juga enhancement selesai. Terus kita ke morfologi terlebih dahulu. Morfologinya sendiri itu seperti ini ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, morfologi itu gunanya untuk menghapus gangguan kecil pada kita atau pada dataset gambar kita. Jadi jadinya seperti ini. Terus yang terakhir kita fokus ke klasifikasi untuk kayak menentukan gitu loh, mengenali terus mengkelompokkan objek kayak misalnya objek itu besar atau objek itu kecil berdasarkan ciri-cirinya. Oke, nah setelah kita mencet classification itu akan muncul pop-up simple seperti ini. Nah, pop-up-nya ini berisi analisis selesai. Objek yang ada di dataset saya ini bisa diartikan bahwasanya objek ini besar. Nah, objek besar itu diciri-cirikan luasnya 300 ya 3 juta 100 9 3 juta
Rp23.109.10. Nah, seperti itu. Oke. Oh iya, untuk yang terakhir saya mungkin ngasih tahu laporan saya sedikit saja. Jadi seperti template yang sudah diberikan, mana tadi? Nah, kita disuruh, selain kita disuruh membuat poster sama video demonstrasi, kita juga disuruh bikin laporan gitu loh. Nah, untuk isi laporannya sendiri berisi pendahuluan, tujuan pustaka, desain modal, modal lagi, desain model, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Oke, kita langsung fill untuk dokumen saya. Ini untuk pendahuluannya seperti biasa, berisi latar belakang sama tujuan penelitian. Terus untuk yang di tunjangan peserta berisi pengelolaan citra digital, segmentasi citra pengelolaan digital, terus klasifikasi citra, dan yang terakhir tinjauan kritis dan video pengembangan. Untuk yang di bab 3, yakni ada desain model. Yang pertama, saya memasukkan dataset saya, sudah saya jelaskan tadi, terus alur sistemnya juga, implementasi kode program, dan yang keempat, ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, yang sudah saya jelaskan tadi di poster, itu saya fokus ke processing citra, terus saya menunjukkan hasil segmentasi, hasil morfologi, sama pengenalan objeknya itu sendiri. Dan yang terakhir, evaluasi hasil. Terus yang kelima, di kesimpulan ini saya menjabarkan apa aja sih hasil dari kemudian atau hasil dari testing yang sudah saya lakukan. Nah, ini sudah tertera untuk daftar pustakanya yang menjadi rujukan gitu loh untuk saya membuat proyek ini, gitu, sama beberapa referensi ya gitulah. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan karena itu ada pengetahuan dan salah itu milik kita sendiri. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.